Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Mama Yumi. Di video kali ini aku mau bagian resep membuat cemilan atau jajanan tradisional. Ini tuh lemper ayam. Nah, ini rasanya tuh enak banget, terus bikinnya juga mudah ya teman-teman. Yang penasaran gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja simak video ini sampai selesai ya. Pertama di sini aku udah siapin kukusan. Ini kukusannya udah aku panaskan. Kemudian di sini ada 1 kilogram ketan atau beras ketan. Ini udah aku cuci ya teman-teman. Kemudian beras ketannya kita rendam dulu selama 1 jam. Setelah itu langsung aja kita kukus seperti ini. Kemudian aku tambahkan bumbu aromatik seperti daun salam dan daun jeruk. Ini aku ratakan seperti ini. Kalau udah merata langsung aja ditutup dan kita kukus selama 20 menit ya, atau sampai ketannya ini nanti kaku. Sembari menunggu ketannya ini kaku, di sini aku udah siapin 750 gram ayam atau dada ayam filet. Ini udah aku kukus ya teman-teman. Ini udah mateng. Aku kukusnya pakai daun jeruk supaya wangi. Kemudian juga ayamnya ini aku suwir-suwir seperti ini. Di sini videonya itu aku skip aja ya teman-teman. Ayamnya ini kita sisihkan dulu sebentar. Setelah itu ini ketannya udah 20 menit. Jadi kita aduk dulu sebentar ya. Dan kalau ketannya ini udah kaku, kemudian kita angkat. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Nah, ini ketannya yang udah kita angkat tadi. Setelah itu di sini aku tambahkan 3 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Di tangan emang cuma 2 bungkus ya teman-teman karena tangannya nggak muat. Di sini aku nggak tambahin air ya teman-teman, cuman aku tambahin santan aja. Nah, setelah santannya masuk, di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam supaya nanti ketannya itu ada rasa gurihnya ya teman-teman. Atau boleh 1,5 sendok teh garam. Setelah itu bisa langsung kita aduk seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau kira-kira udah tercampur merata, kemudian ketannya ini kita kukus kembali selama 20 menit ya teman-teman. Jangan lupa kita ratakan seperti ini. Setelah itu kita tutup, kita kukus lagi. Sembari kita menunggu ketannya ini matang, kita siapkan bumbunya ya. Di sini siapkan blender, masukkan 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 3 butir kemiri. Kemudian ada 2 bungkus lada butiran. Ini aku beli yang 1000-an. Ada juga 1 bungkus ketumbar bubuk, aku beli yang 1000-an juga. Kemudian ini bumbunya kita blender sampai benar-benar halus ya. Nah, setelah halus kita sisihkan dulu. Setelah itu ini ketannya udah 20 menit, udah mateng. Jadi kita tutup dulu ya teman-teman supaya nanti suhunya itu sedikit hangat. Sambil menunggu kita masak ayamnya dulu. Di sini aku udah siapin wajan atau teflon. Kemudian aku panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah panas kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi. Masukkan bumbu aromatiknya seperti daun salam, daun jeruk, dan serehnya juga. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang. Jangan lupa tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Kalau teman-teman mau ayamnya lebih manis, bisa ditambahin lagi gula pasirnya ya. Nah, kalau bumbunya ini udah matang dan tanah, udah keluar minyaknya, kemudian kita masukkan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Setelah itu kita aduk sampai tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Kalau udah tercampur merata, kita masukkan ayam yang udah kita suwir-suwir tadi. Kemudian langsung aja kita aduk sampai tercampur merata bumbu ke dalam ayamnya ya. Gunakan api yang paling kecil ya teman-teman supaya nggak gosong. Ini agak sulit gitu diaduknya, jadi pelan-pelan aja sampai nanti bumbunya itu tercampur merata. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Nah, untuk memasak ayam ini harus benar-benar matang karena nanti kalau nggak matang dia akan mudah basi ya teman-teman. Nah, di sini udah matang, aku udah pindahin juga ke dalam wadah. Di sini aku pakai sarung tangan plastik. Kalau nggak pakai sarung tangan plastik nanti lengket. Kemudian di sini aku nggak menggunakan timbangan, jadi aku menggunakan sendok takar seperti ini. Untuk takarannya teman-teman sesuaikan aja ya. Nah, kemudian setelah kita takar, kita pipihkan seperti ini. Kemudian kita isi dengan suiran ayamnya. Ini suiran ayamnya juga aku menggunakan sendok takar ya teman-teman, karena di sini aku nggak punya timbangan. Kalau teman-teman punya timbangan, boleh ditimbang biar hasilnya itu lebih merata atau lebih sama semuanya gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah kita masukkan ayamnya, langsung kita kepal-kepal seperti ini. Kita bentuk agak sedikit lonjong sedikit ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini udah cukup, kita sisihkan. Nah, kita ulang sekali lagi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di videonya.
Nah seperti ini teman-teman, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah ini alhamdulillah udah selesai, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini kalau beras ketannya bagus, ini bisa mengembang lagi. Nah jadi hasilnya nanti bisa lebih banyak. Kemudian di sini aku udah siapin juga daun pisang. Daun pisangnya udah aku layuin di atas kompor. Kemudian ada gunting dan ada staples. Kalau mau pakai tusuk gigi atau pakai lidi boleh. Nah untuk ukuran daun pisangnya juga bisa menyesuaikan ya teman-teman, dengan besar kecilnya lemper yang teman-teman buat. Kemudian lempernya kita letakkan di atas daun pisangnya. Setelah itu bagian ujungnya kita pipihkan seperti ini. Karena ini kepanjangan jadinya aku gunting ya, biar lebih gampang untuk dibentuknya. Untuk cara bentuknya ini dilipat ke atas atau dipipihkan, dilipat ke atas, kemudian dilipat lagi ke belakang kedua sisinya. Setelah itu bisa langsung di staples seperti ini. Lakukan kembali hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, kalau daun pisangnya itu dapatnya yang bagus, maka hasilnya itu juga akan bagus ya. Tapi kalau daun pisangnya itu agak lembek, nanti bakalan susah nih teman-teman, kurang presisi gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap hasilnya itu jadinya cantik seperti ini. Gimana teman-teman, gampang banget kan? Nah kalau udah selesai semuanya, lempernya ini bisa langsung kita letakkan di atas loyang. Kemudian lempernya kalau mau dibakar boleh, kalau nggak dibakar juga boleh. Ini bisa langsung dimakan karena ayam dan ketannya itu udah matang. Nah ini bisa disimpan juga di dalam kulkas ya teman-teman. Ini tahan sampai 5 hari karena aku udah coba sendiri. Ini udah siap semua, jadi ini aku simpan di dalam kulkas. Kalau teman-teman mau untuk ide jualan bisa juga, nanti habis keluar dari kulkas bisa dikukus atau bisa langsung dibakar ya. Ini beneran rasanya tuh enak banget, teman-teman wajib cobain di rumah. Hai semua, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mama Yuni. Kali ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini aku mau bikin botok, tapi ini bukan sembarang botok ya teman-teman. Dan ini tuh rasanya benar-benar enak banget. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Di sini aku udah siapin wadah, kemudian aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aku tambahkan juga vanili bubuk secukupnya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan aku tambahkan air sebanyak 250 ml. Jangan lupa juga tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Kalau udah merata kita sisihkan dulu. Setelah itu di sini aku siapkan roti tawar. Untuk roti tawarnya itu bebas mau pakai yang mana aja. Di sini aku siapkan 6 lembar roti tawar. Nah kemudian roti tawarnya ini aku potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah kalau rotinya udah selesai dipotong-potong, ini jadinya tuh banyak banget. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang lain. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Kemudian di sini aku siapkan juga pisang. Aku pakai pisang kepok. Pakai pisang apa aja boleh ya teman-teman. Yang penting pisangnya matang. Di sini aku pakai 4 buah pisang. Jadi pisangnya nggak usah terlalu banyak. Kemudian di sini pisangnya aku kupas seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian pisangnya ini kita potong-potong seperti ini, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, pokoknya ukurannya sedang aja. Kemudian pisangnya ini kita masukkan ke dalam potongan roti tadi ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini aku siram pakai kuah santan yang udah kita bikin tadi. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini, tapi rotinya itu jangan ditekan-tekan ya teman-teman. Kalau ditekan-tekan nanti rotinya itu bisa hancur. Nah setelah itu kita sisihkan sebentar. Di sini kita akan layukan daun pisangnya dulu ya. Untuk daun pisangnya ini aku layuin di atas kompor seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah ini siap untuk kita gunakan. Selanjutnya di sini akan aku bungkus roti pisangnya seperti ini ya, teman-teman. Kita masukkan roti pisangnya ke dalam daun pisangnya seperti ini. Ini 1,5 sendok makan aja. Untuk cara membungkusnya, teman-teman bisa lihat aja di video ya. Kalau untuk dijual, ini dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Insya Allah ini laris banget ya, teman-teman. Karena ini tuh rasanya benar-benar enak banget. Ikutan kayak bunganya yang warna pink ini warna coklat.
Nah, kalau udah dibungkus langsung aja kita sematkan pakai lidi atau pakai tusuk gigi seperti ini. Setelah itu bagian ujung daunnya ini bisa kita potong supaya lebih rapi. Nah, setelah itu siapkan kukusan, kemudian kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, untuk satu resep ini jadinya itu lumayan banyak ya. Setelah selesai semuanya dibungkus, kemudian langsung aja kita kukus. Di sini aku udah panasin kukusan. Kita kukus selama 20 menit sampai roti pisangnya ini matang. Nah, kalau udah matang langsung aja kita angkat. Setelah itu langsung aja di sini mau aku cobain karena ini aku baru pertama bikin juga, jadi aku penasaran banget gimana rasanya. Ini cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman, karena pasti belum banyak orang yang tahu dan orang yang jual. Untuk dijadiin cemilan di rumah aja ini juga enak banget. Dimasukkan ke dalam kulkas dimakan saat dingin, ini juga enak banget ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba.